warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Aulia Karisma. Saat ini saya sedang bersama sahabat saya, Kurnia Febriniati atau yang akrab dipanggil dengan sapaan Nia. Dia adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, lebih baik kita kenalan dulu sama sahabat saya. Hai, kenalin nih, nama aku Kurnia Febriniati. Aku dari Universitas Islam Riau, dari Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Nah, kami ini adalah sepupuan yang beda usia berapa? 2 tahun? 2 tahun. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 mulai pertama kali terkonfirmasi pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, pandemi ini menyebar cepat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, COVID-19 ini sangat berdampak buruk terhadap berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan bidang transportasi, tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Sebagai upaya pencegahan, WHO merekomendasikan untuk menghentikan segala kegiatan yang menimbulkan keramaian. Nah, gimana nih pengalaman Nia selama kuliah semester 3 yang dilakukan secara online? Pengalaman saya sih ya selama 3 semester ini yang awalnya cukup susah ya untuk menyesuaikan diri, dan terus ke semester 2, 3 kok lama-lama jadi enak gitu ya. Udah terbiasa ya kan? Iya. Yang nggak enaknya sih ya, yang pertama nggak bisa jumpa kawan-kawan kelas secara langsung, nggak bisa jumpa sama kating. Boleh itu ya, sama kating. Terus nggak tahu di mana letak ruang kelas gitu, nggak tahu di mana perpustakaan, kantin, terus ruang-ruang TU juga nggak tahu gitu. Ya, benar sekali ya, apalagi waktu kita maba kita masih penasaran seperti apa kampus baru kita, kemudian ingin berkenalan dengan teman-teman baru, dengan cutting juga ya pastinya. Iya pasti dong. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nia tadi, kalau kuliah online ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, apa sih sisi positif dari kuliah online ini? Kalau sisi positif ya, yang pertama adanya kelengkapan bahan ajar yang diberikan dosen. Ya, dulu saya pernah dengar kalau mahasiswa yang ketika belajar offline dulu disuruh tuh nyari materinya secara mandiri, baik itu di Google maupun di perpus, ya nggak sih kak? Ya, benar sekali. Lain halnya sih sama yang kita rasakan sekarang, yang mana dosennya sendiri yang telah menyiapkan bahan ajar yang nantinya akan diajarkan di kelas. Nah, ketika ada waktu luang, kita bisa deh mempelajari kembali materi mana sih yang gak kita pahami gitu. Nah, iya benar sekali. Saya jadi ingat pengalaman waktu semester 1 dulu, dimana waktu semester 1 saya kuliah tuh nggak pakai sepeda motor. Nah, ketika ada tugas, tentunya kami mencari materi atau bahannya itu dari buku. Nah, pulang dari kampus, kami tuh langsung ke perpus jalan kaki bareng Oh, teman-teman. capek ya. Tapi seru juga loh. Yang kedua, dampak positif pembelajaran ini, kita tuh lebih bisa memanajemen waktu lebih baik, karena kita tuh bisa membagi waktu, kapan kita masuk, kapan kita mengerjakan tugas, kapan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, kapan waktu kita main, ya gitu. Nah, itulah tadi dampak positif dari pembelajaran online atau kuliah online. Yang pertama tadi ketersediaan bahan ajar dari dosen. Yang kedua, kita dapat memanajemen waktu dengan baik. Nah, tadi udah kan penjelasan dampak positif dari kuliah online. Selanjutnya adalah dampak negatif dari kuliah online itu sendiri. Nah, apa sih dampak negatifnya menurut Nia? Dampak negatif dari perkuliahan online sih yang pertama, kita tuh sebagai mahasiswa kurang bisa memahami apa materi apa yang diberikan sama dosen. Terus waktu yang diberikan pun terbatas, jadi kita nggak leluasa untuk bertanya tentang materi yang kita pahami kepada dosen. Dan kedua, rasa malas juga merupakan dampak negatif paling besar ya bagi kita. Apalagi ada kelas tuh yang siang atau sore, dan dosennya tuh
ceramah aja, pengen tidur gitu ya kan. Rawan tuh ya jam-jam Rawan siang banget. apalagi jam sore. Perubahan kuliah offline ke kuliah online banyak dirasakan oleh mahasiswa yang membuat mereka terkadang mengeluh karena berbagai hal. Contohnya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, yang mana biasanya sepulang kampus itu banyak mahasiswa yang nongkrong bareng teman atau belajar kelompok bareng. Dalam menjalani kuliah online, mahasiswa dihadapi dengan berbagai tantangan. Nah, menurut Nia nih, tantangan apa yang dihadapi mahasiswa dalam kuliah online? Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa sama online ini, yang pertama sih tugas sama roket. Apalagi di awal pandemi dulu, saya sebagai maba diberikan tugas oleh dosen yang bertubi-tubi ya, nggak henti-henti. Apalagi deadline-nya tuh pada sama semua, jadi Bareng semua ya. jadi di tanggal yang sama kita harus mengumpulkan beberapa tugas yang soalnya tuh cukup banyak. Jadi kita tuh itu sih yang merupakan tantangan bagi kita mahasiswa. Yang kedua, susahnya sinyal, yang mana bagi teman-teman yang rumahnya yang rumahnya terdapat masalah jaringan, mereka tuh rela-rela numpang ke rumah tetangga yang mempunyai wifi atau di situ jaringan cukup bagus demi mengikuti perkuliahan online menggunakan Zoom maupun Meet. Nah, itu saja sih menurut aku pribadi tantangannya gitu. Tantangan ketiga bagi mahasiswa dalam melaksanakan kuliah online ini adalah penggunaan kuota internet yang boros. Awal dilaksanakannya kelas online ini memang menciptakan tantangan sendiri dari segi biaya kuota internet. Menggunakan Zoom atau Meet cukup memakan kuota internet yang banyak. Namun perlahan kendala ini mulai diatasi dengan penyediaan kuota internet dari Kemendikbud dan berbagai pihak. Namun tetap ada kemungkinan penggunaan kuota internet yang boros. Nah, sekarang kita minta tips nih dari Nia, tips kuliah online. Gimana sih tipsnya? Tips kuliah online ya. Yang pertama, kita tuh sebisa mungkin jangan menunda tugas. Jangan ya teman-teman. Jangan menunda tugas. Karena waktu itu adalah uang. Jadi apa salahnya sih kalau kita ada waktu luang, kita kerjain tuh tugas kita. Nah, jadi pas waktunya udah mepet deadline, kita tuh nggak tergesa-gesa lagi untuk mengerjakan tugas gitu. Ingat ya, kerjain tugas bukan malah ngedrakor. Jangan ngegame. Jangan ngegame juga. Tips yang kedua, kita tuh harus menciptakan suasana kuliah yang baik. Contohnya gini, kalau kita ada kelas pagi, apa salahnya kita lebih bangun tuh lebih awal, sholat subuh, mandi. Nah, jadi kita tuh pas waktunya udah mau mulai dan dosen udah bagian link Zoom atau Meet. Nah, jadi kita nggak kocak-kacir lagi nih. Mana nih jilbab, mana nih baju, mana nih laptop, mana nih buku gitu ya kan. Nah, apa salahnya kita bangun lebih pagi menyiapkan semua perlengkapan perkuliahan kita. Jadi otak kita tuh jadi fresh gitu dan nerima materi-materi dari dosen tuh dengan mudah gitu. Jadi kita lebih siap ya kan untuk belajar. Gitu. Tips belajar yang ketiga dari aku, cari ruang belajar yang nyaman. Kendala yang dihadapi mahasiswa itu adalah sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, sebaiknya kita mencari ruang belajar yang nyaman dan tenang sehingga kita bisa menerima pembelajaran dari dosen tanpa kendala. Nah, itulah tadi video sharing kami mengenai pengalaman kuliah online. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.